mutakarrarun takarruran wa mutakarrarun fahuwa mutakarrirun wa dzaka mutakarrarun takarrar la tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun tawahhada yatawahhadu tawahhudan wa mutawahhadan fahuwa mutawahhidun wa dzaka mutawahhadun tawahhad la tatawahhad mutawahhadun mutawahhadun tayassara yatayassarun tayassuran wa mutayassaran fahuwa mutayassirun wa dzaka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun tanawwara yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fahuwa mutanawwirun wa dzaka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa dzaka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fahuwa muta'addin wa dzaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan talaqqa yatalaqqa talaqqiyan wa mutalaqqan fahuwa mutalaqqin wa dzaka mutalaqqan talaqqa la tatalaqqa mutalaqqan mutalaqqa tawalla yatawalla tawalliyan wa mutawallan fahuwa mutawallin wa dzaka mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan tarawwa yatarawwa tarawwiyan wa mutarawwan fahuwa mutarawwin wa dzaka mutarawwan tarawwa la tatarawwa mutarawwan mutarawwan ta'addaba yata'addabu ta'adduban wa muta'addaban fahuwa muta'addibun wa dzaka muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun tara'ada yatara'ad Asmawi halaman 15 yang ke atas ya. Qauluhu wa ammal alifu. Ya udah kita baca luarnya dulu ya. Wa ammal alifu, luarnya yang pojok sini nih. Ya ini baca dulu ya biar langsung nyambung. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khossatan. Nah kalau kitab matan wa ammal alifu, dan adapun bermula alif lan anapun utawi alif fatakunu, maka itu jadi apa alif, maka iku ono apa alif kalau bahasa Jawanya. Ono iku alamatan, sebagai tanda, sebagai tondo. Tondo li raf'i, kedua i'rab rafa, bagi i'rab rafa. Saya gaduh-gaduh mengartikannya supaya kalau kalian nanti nyantren ke Jawa nggak keder. Nah ini Baim nih, ngerti kan? Supaya cara mengartikan bahasa Jawa pun kalian kalau nanti saya kirim ke Jawa ya nggak kaget gitu. Fi tasniyatil asma'i, di dalam tasniyahnya isim-isim. Maksudnya tasniyahnya isim-isim, nanti di syarahnya ada keterangannya. Isim-isim tasniyah khossatan, hale tertentu. Terjemahan bebasnya alif, adapun alif sebagai tanda alamat rofa hanya khusus pada isim tasniyah. Jadi pahami kan? Alif simpelnya, alif sebagai tanda alamat rofa
ada pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Isim yang menunjukkan makna dua. Ini umpamanya kolamun, pulpen. Tasniyahnya kolamani. Ya kan? Nah itu secara gampangnya. Ini korek, bahasa Arabnya kibritun. Kibritani. Bukan ngibrit. Ngibrit mah kabur. Ngerti? Ini umpamanya syajarotun. Udut. Syajarota. Syajarotani. Ini mimsahatun. Mimsahata. Kan gitu. Apa ini kacamata? Nadzoratun. Nadzorota. Nadzorot. Kalau rofa. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang dalam sarahnya qauluhu wa ammal alifu, qauluhu bermula ucapannya musonif yang dalam kitab matan. Wa ammal alifu yaitu lafaz wa ammal alifu. Ini keren. Santi belum selesai ya, Jana. Ini kalau bisa cepetan dikit ngaji anak-anaknya. Ini keterangannya keren sekali. Belum kalian dengar. Wa ammal alifu dan adapun bermula alif fatakunu alamatan liraf'i, yaitu ucapan kan tadi udah barusan dibacakan. Ai sawaun, tegesnya itu sama saja. Ucapannya musonif yaitu alif sebagai tanda alamat rafa ada pada isim tasniyah kan gitu tadi. Nah isim tasniyah alifnya bagaimana? Ai sawaun, tegesnya itu sama saja. Kanat zohirotan, kanat ada apa alif, zohirotan itu jelas. Kama fija az-zaitani, kama sebagaimana alif. Kalau kalian mau teliti sedikit seperti itu. Kama sebagaimana alif. Fija az-zaitani, di dalam contoh ja'a az-zaitani. Ja'a telah datang siapa az-zaidani, dua zaid. Nah itu sekilas saya jelaskan. Dalam kata ja'a ini gampang nih. Nanti yang berikutnya itu rumit, membutuhkan pemahaman yang luar biasa. Kalau kalian pemula pasti keder. Ja'a telah datang siapa az-zaidani. Nanti saya jelaskan. Ya tulis saja gampang lah, nggak apa-apa. Nih saya tulis ini. Ini ja'a az-zaidani. Zaidun tasniyahnya az-zaida. Ini asalnya kan zaidun. Atau kalau ada alnya ya az-zaidu. Kan gitu. Az-zaidu kalau isim mufrad, kalau tasniyahnya az-zaida. Lah ini loh alif yang ada setelah huruf dal sebagai tanda alamat rofa itu adalah ada pada isim tasniyah. Bisa dipahami kan? Nah ini alifnya zohirotan. Perhatikan, Rahmat belum tentu paham, Tio. Kalau ini gampang, nanti yang berikutnya. Nah, di sini jelas. Nunnya, nah ini saya buang alnya yang isim mufrad. Ini diperhatikan, bagi pemula sulit. Kalau yang udah biasa enak. Zaidun, ketika isim mufrad zaidun, ini kan tanwin. Ya kan? Kalau ditulisan kan seperti ini. Kalau dibaca kan begini. Kemarin udah dibahas, Zaid kan begitu kalau diucapkan. Ketika isim mufrad ada tanwinnya apa enggak? Ada lah. Tanwin itu apa? Nun sukun dalam. Ayo apa kemarin? Nun sukun dalam bacaan tapi tidak ada dalam tulisan. Zaidun ketika seperti ini kan nggak nampak nun sukunnya, tapi begitu diucapkan ini kan seolah-olah bunyinya seperti ini. Paham nih? Nah, nun sukun dalam bacaan itu dalam penulisan isim tasniyah dan kemarin jamak mudzakkar salim itu muncul. Maka di sini az-zaidani. Nah, ini akan ada nun. Ini sifat perhatikan yang lain. Az-zaidani ini kan huruf akhirnya ada nun. Ya kan? Nah,
Ini nun adalah perwujudan nun ketika isim mufrad. Isim mufrad Zaidun, terserah kalau nasab Zaidan, kalau khofat Zaidin, artinya dun dan atau din. Ini kan akhirnya ada nun sukun. Ketika isim tasniyah, tanwin yang ada dalam isim mufrad ketika disuarakan, ketika isim tasniyah dimunculkan berupa nun. Nunnya dibaca kasroh kalau isim tasniyah. Ini sebagai pembanding az-zaiduna. Ini jamak mudzakkar salim. Nah, nun yang ketika isim mufrad dimunculkan dalam jamak mudzakkar salim. Kalau rofa kan kemarin tandanya wau, udah dibahas kan. Kalau nasab az-zaidina, jar juga az-zaidina. Nunnya ketika isim mufrad itu dimunculkan, tapi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim dibaca fathah. Sementara nun yang ada pada isim tasniyah nanti kalau rofa sama khofat az-zaidaini. Ini nunnya tetap kasroh. Ini az-zaiduna menjadi az-zaidina. Nah, ini kalau nggak diharokatin, tulisannya sama persis. Cuman tata cara baca itulah yang menentukan apakah dari isim tasniyah atau jamak. Ketika ini nasab atau khofat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, saya tegaskan. Kenapa ja'a az-zaidani ini yang masih gampang loh. Nanti kalau yang berikutnya yang muqaddarah itu agak sulit, maka ini pahami dulu. Nanti yang muqaddaratan yang sesudahnya itu sulitnya luar biasa. Az-zaidani ini ada nun yang ada pada isim tasniyah atau az-zaiduna jamak. Biasa dalam kitab syarah disebut iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun yang ada pada isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim adalah nun iwad. Nun iwad itu nun pengganti yang ada pada isim mufrad. Bisa dipahami ya? Oke, ini agak gampang. Nah, yang berikutnya ini agak sulit. Yang berikutnya au muqaddaratan atau alif yang dikira-kirakan. Oh, ini keren. Rahmat aja belum tentu paham. Tiyuk belum tentu paham yuk. Alif tapi alifnya dikira-kirakan, ribet ini. Kaqaulika seperti ucapan kamu jaa. Coba gua nanya sama lu yuk. Kira-kira lu bacanya apa yuk? Abdullahi. Lu apa mat? Abdullah lagi udah sesat aja udah. Udah santi nggak ada sih. Itu yang saya bilang salah, iya kan? Itu jebakan Batman. Jaa Abdallahi. Awas. Lah. Jaa telah datang siapa Abdallah. Itu yang saya bilang sulit. Perhatikan. Nanti saya jelaskan, kalian tidak boleh melek. Ini terus terang pembahasan ini keren dalam ilmu nahwu. Dan nggak ada, jarang sekali dalam kitab-kitab biasa. Jaa telah datang siapa Abdallahi, dua hamba Allah, dua Abdullah. Nah, fa inna abda, maka sesungguhnya lafaz abda fa'ilun, ini penjelasannya. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa, bil alifi dengan alif. Sifatnya alif al-mahdhufati yang dibuang. Kenapa alif sebagai tanda rofa yang ada pada lafaz abdallah dibuang? Lil tiqa'is sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang mati. Lil tiqa'is sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang mati. Wa abda, dan bermula lafaz abda, nanti saya jelaskan, diperhatikan betul-betul ya. Wa abda, dan bermula lafaz abda
mudhofun itu isim yang disandarkan, isim yang dimudhofkan. Walafdzul jalalati dan bermula lafaz yang agung yaitu Allah. Walafdzul jalalati dan bermula lafzul jalalah yaitu lafaz Allah. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih yang disandari ilaihi kepadanya. Wal mahdhufu li'illatin, wal mahdhufu dan bermula huruf yang dibuang li'illatin karena ada ilat, karena ada alasan. Katsabiti itu seperti huruf yang tetap. Narkibnya hati-hati. Wal mahdhufu dan bermula huruf yang dibuang li'illatin karena ada ilat, karena ada alasan, yaitu karena iltiqa sakinain tadi ilatnya. Katsabiti itu seperti huruf yang tetap. Li'anna aslahu karena sesungguhnya itu ada hunya kalian. Ada. Li'anna aslahu karena sesungguhnya aslinya abdallahi tadi itu abdani lillahi. Abdani lillahi itu dua budak lillahi milik Allah. Nah, itu awalnya begitu. Ini yang saya bilang keren, enggak jarang ada dalam kitab-kitab biasa. Fakhudifat maka dibuang apa al alifu alif, alifnya lafaz abdani lil tiqa isakina ini karena bertemunya dua huruf yang mati. Fasoro abdalillah, fasoro maka jadi ya abdallah, lamnya juga dibuang kan, kelewat ya. Wa fakhudifat maka dibuang apa nunun nunnya, nun abdani lil idhofati untuk tujuan idhofah, mudhofkan. Walamu dan dibuang apa huruf lam lit tahfifi untuk tujuan ringan. Fasoro maka jadi apa lafaz abdani lillah abdallahi. Nah itu ada dua alif. Ini kronologisnya yang saya bilang sulit tadi. Abdallah itu lafaz abdallah. Faltako begitu nunnya dibuang menjadi abdallah. Faltako maka berjumpa, bertemu apa sakinani dua huruf yang mati. Wahuma dan bermula dua huruf yang mati al alifu wal lamu, alif dan lam. Fakhudifat maka dibuang apa al alifu alif, alif tanda tasniyah lil tiqa isakina ini karena bertemunya dua huruf yang mati. Fasoro maka jadi apa lafaz abdallah tadi, abdallahi itu menjadi lafaz abdallah. Udah segitu dulu. Ini perhatikan. Ini nggak boleh meleng ya. Pokoknya kudu serius. Ini antik. Kalau di sini tadi dijelaskan Ja'a Az-Zaidani. Az-Zaidani ini udah jelas. Ini saya hapus deh biar kalian nggak terganggu konsentrasinya. Soalnya ini pembanding aja. Ya, ini saya hapus. Ini Az-Zaidani alifnya jelas. Ngerti maksudnya? Alifnya disebut oleh musannif. Contoh Ja'a Az-Zaidani, alifnya adalah alif dhahirah. Maksudnya alif dhahirah bagaimana? Nampaknya pun jelas. Pembandingnya adalah alif muqaddarah. Nah ini yang harus kalian tidak boleh meleng. Ini saya hapus kalian biar nggak terganggu kalian. Nah, ini perhatikan. Ja'a tadi Tio aja bacanya salah. Lu iya kan? Cepetan jana diikutin. Nah tulisannya sekilas kan begini. Ini sebenarnya ya begini sih emang.
Ya. Tadi Tio membacanya Ja'a Abdullah. Abdullahi. Rahmat lebih parah lagi. Ya enggak? Ja'a Abdullah. Udah lebih parah lagi kalau saya bilang. Ya, udah salah ini. Perhatikan. Ini alif namanya alif dzohirah. Ini harus kalian garis bawahi. Gampang kalau ini. Di sini bukan Abdullah tapi Abdullah. Kan kalian bingung. Masa Ja'a telah datang kok siapa Abdullah? Kalau nggak diharokatin begini kan memang kecenderungannya nih ada yang namanya Abdullah. Ja'a Abdullah isim mufrad. Ja'a Abdullahi ini benar. Ini bukan salah. Karena ini isim mufrad. Tandanya rofanya pakai dhammah. Abdun mudhof, Allahi mudhof. Awas perhatikan, saya ulangi. Abdunnya satu mudhof lah. Kalau disingkat keder lagi lu. Abdunnya mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Ini benar, nggak salah. Ja'a Abdullah. Nah, yang saya pancing tadi Tio saya suruh baca itu adalah terpengaruh ini. Ya kan? Nah, di sini kita fokus pembanding daripada alif dzohirah adalah alif muqaddarah. Ini diperhatikan, saya nggak mau banyak-banyak. Yang penting kalian paham. Apa yang dimaksud alif muqaddarah? Ja'a Abdullah ini asalnya adalah mana? Bawahnya aja deh. Adalah ja'a asalnya ini Abdullahi asalnya adalah abdani lillah. Ja'a telah datang siapa? Abdani dua hamba. Dua hamba tadi lillahi milik Allah. Maksudnya dua hamba Allah. Jelas? Nih sampai di sini paham nih? Paham apa enggak? Lafaz Abdullahi itu dibaca rofa, tandanya alif. Ini alif. Alif bukan alif ini. Alif yang dibuang di sini. Loh, kok bisa begitu? Karena Abdullah ini asalnya adalah abdani lillah. Paham? Kemudian nunnya dibuang karena mau diidhofahkan menjadi sang atas dikit, menjadi abdalillah. Kan gitu. Saya hapus ya. Perhatikan geng, biar paham. Abdalillah, oke? Begitu abdalillah. Oh, Abdallah masih tetap ini ada. Benar, abdani lillah. Kan begitu kronologisnya. Sekarang ngantuk, cuci muka. Ayo sekarang. Biar kronologisnya jelas kalian. Nah itu maksudnya fa'ina abda fa'ilun marfu'un bil alifi. Cocokin kalian dengan kaidahnya. Marfu'un bil alifil mahdhufah lil tiqa'i sakinain. Wa abda mudhafun wal lafdzul jalalati mudhaf ilaih. Li ilatin wal mahdhuf li ilatin kasabitah. Li anna aslahu abdani lillah. Asalnya kan abdani. Kan begini tadi. Abdaya kan? Nah ini juga asalnya kan abdani lillah. Paham nih? Ini ada, diperhatikan. Saya ulangi lagi. Asalnya kan tadi ada nun ini. Lillah. Nunnya dibuang. Begitu nunnya dibuang, ini makanya nggak saya hapus supaya kalian mudeng. Menjadi abda lillah. Lamnya yang ada pada lafaz lillah kemudian dibuang karena tujuan idhofah. Abda dimudhofkan kepada Allah. Lamnya dibuang litakhfif, untuk ringan.
menjadi abda. Kan gitu. Allah kan. Mengerti gak? Ini kronologisnya. Ini alifnya belum saya buang. Abda Allah. Kan ada 2 alif. Jelas? 2 alif. Alif yang pertama ini adalah alif isim tanda daripada isim tasniyah. Maka tanda isim tasnya dibuang menjadi begini. Abda. Nah, Abdallahi di sini maka bacanya bukan Ja'a Abdullah tapi Ja'a. Nah, ini yang pertama. Ja'a Abdallah ini begini kan? Bisa difahami nih? Diperhatikan betul loh. Ini sulit loh. Nah, begitu jadi Abdallah, alif yang di sini itu kan merupakan alif tanda isim tasniyah. Nah, alif yang dibuang dari tanda isim tasniyah yang menjadinya seperti ini, yang paling atas ini, itu loh namanya alifnya muqaddarah. Bisa dipahami ya? Ini yang saya bilang ini sulit. Jadi ya buktinya tadi saya pancing, bacanya apa Tio? Ja'a Abdullah. Iya kan? Nah di sini keren. Nah ini nggak ada dalam apa namanya? Nggak ada dalam kitab-kitab yang sarah biasa. Lah ini asmawi walaupun agak kecil kitabnya, tapi termasuk keren kaidahnya. Udah cuci muka kayak udah. Kalau masih ngantuk jalan muter. Mas apa? Bisa difahami ya? Oke. Sekarang kalau mau udah paham kita lanjutkan. Wa minhu, dan itu diantara alif muqaddarah. Al-mithalul masyhuru, bermula al-mithalu, bermula misal, contoh. Al-masyhuru, yang masyhur. Fi qaulihi, di dalam ucapan penyair. Nah di sini. Laqad tofa harokatin. Laqad tofa Abdallahi bil baiti sab'an wa hajja minan nasul kiramul afadhilu. Laqad tafa Abdallahi bil baiti laqad tafa Abdallahi bil baiti sab'an. Kok gadok sih? Laqad tafa Abdallahi bil baiti sab'an wa hajja minan nasul kiramul afadhilu. Laqad tafa, sungguh betul-betul tawaf. Nah ini yang menjadi itu fiilnya. Laqad tafa, sungguh betul-betul tawaf. Siapa? Nah ini contohnya. Abdallahi, 2 hamba Allah. Harokatin. Abdallahi, harokatin, dan artikan. Ntar kalau nggak kalian artikan, kalian mutolaah nggak paham, repot. Ntar siapa Abdullah lagi. Ini Abdallah sini contohnya. Ya, rofanya pakai alif tapi alifnya muqaddarah. Siapa? Abdallahi, 2 hamba Allah. Bil baiti, dengan baitullah. Bi bersamaku gitu ya. Bi bersamaku tawaf al baita pada baitullah sab'an 7 kali. Nah, ada 2 hamba Allah itu maksudnya yang tawaf bersamaku, tawaf kepada baitullah 7 kali keliling. Kalau tawaf itu ininya sebelah kiri. Ini Ka'bah, keliling muternya begitu gitu loh. Ngerti? Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang doanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, itu bangunin. Parul ngantuk ganti. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Ya kan yang baca si Ihsan. Ya kan suruh ngomong labbaik Allahumma labbaik gak bisa. Lama-lama baik, lama-lama baik ya. Alah iya. Lu kenapa Aldo ketawa? Aldo sama, lama-lama baik ya. Masya Allah.
Nah itu yang menjadi contoh laqad tafa Abdallahi, itu Abdallahi fa'il. Kok abda itu asalnya adalah abdani, itu yang menjadi mahalus syahid. Wa hajja dan haji, atof kepada tofa. Mina, nah, harokatin juga, ntar lu bacanya minni lagi. Mina pada tanah Mina, dan menuju Mina pada tanah Mina. Siapa an-nasu umat manusia, al-kiramu yang mulia-mulia, al-afadilu yang utama-utama. Nah, i'rabnya laqad tafa Abdullah wa i'rabuhu, itu dikasih penjelasan. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya syair. Al-lamu itu bermula lam, lam yang pada awal syair laqad tafa. Mauti'atun itu menetapkan atau menjawab, merespon lil qasami terhadap qasam sumpah. Ini syair ada runtutan sebelumnya, cuman di sini nggak ditulis. Waqad dan bermula qad. Makanya artiin ntar yang baca Jana apa Santi waqad harofa, dan sungguh betul-betul huruf gitu lagi. Lah iya kan, waqad dan bermula qad. Harfu tahqiqin. Oh, arti yang benar. Harfu tahqiqin itu huruf tahqiq. Qad kemarin kan dinyatakan huruf tahqiq kan gitu kan, untuk menunjukkan makna nyata, betul-betul. Wa tofa dan bermula tofa, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa abda itu rafiqayah, dan bermula lafat abda, fa'ilun itu sebagai fa'il. Maka kalau yang baca nggak ngikutin dari awal ya, kok wa abda sebagai fa'il kok dibaca abda fathah, ntar sangkanya salah kan. Marfu'un itu dibaca rofa, wa raf'u dan bermula rofanya abda, al alifu itu alif, al mahdhufatu yang dibuang. Alasannya lil tiqo is-sakina ini, karena bertemunya dua huruf mati, yaitu seperti ini tadi. Ini kan jelas kan? Gini loh. Lil tiqo is-sakina ini karena bertemunya dua huruf yang mati. Niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sungguhnya abdani musannan itu isim tasniyah. Musannan itu isim tasniyah. Li'anna aslahu karena sesungguhnya asalnya lafaz abdallah itu abdani lillah. Tadi udah dijelaskan. Abdani lillah. Fahudifat maka dibuang apa nunun nun lil idhofati untuk idhofah. Walamu dan dibuang apa huruf lam li takhfifi untuk tujuan takhfif ringan. Fasoro maka jadi apa lafaz abdani lillah. Jadi itu abdallahi, jadi itu lafaz abdallah. Nah, ini persis banget seperti ini kan gitu. Ini yang nomor 2 dari bawah. Nah, begitu abdallah mana tadi hilang. Faltako maka bertemu apa sakinani, dua huruf yang mati. Nanti tetap saya ulangi biar mantep kalian. Fahudifat maka dibuang apa al alifu alif lil tiqo isakina ini karena bertemu dua huruf yang mati. Fasoro maka jadi apa lafaz abdallah. Abdallahi itu lafaz abdallah. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini saya ulangi. Ya, ini prosesnya sama, cuman tadi ada yang kelewat, maksudnya belum saya artikan kitab syarah. Ini kan tadi disebutkan abdallah, di sini asalnya abdani lillah. Abdani lillah, nunnya dibuang karena mau diidghamkan. Kaidahnya kan begitu. Nun isim tasniyah atau nun jamak mudzakkar salim ketika mau dimudhofkan kan nunnya dibuang. Nunan talil iroba au tanwina mimma tudhif katurisina. Itu kalau alfiyah. Kalau imriti minal mudhofi askitit tanwina
au nunahu ka ahlukum ahluna. Lho gua mah hafal, Imriti hafal, Alfiah hafal, lalu kapalan doang. Ya. Nah iya. Nah berarti kan begitu dibuang, lamnya juga dibuang. Lillah, lamnya dibuang. Karena lillah ini kan asalnya Allah dikasih huruf jar lam. Maka muncullah alif karena lamnya dibuang. Lafzul jalalah Allah, ketika lamnya dibuang itu kan berarti Allah. Kan gitu. Nah, maka kalau kita begini itu kan sama dengan lafaz Allah. Coba kita begini nih. Loh iya kan? Loh alifnya mana? Ya diri kita yang diri. Coba lu begini. Itu sama dengan lillah. Nah, alif inilah yang dibuang. Nah, itu ada kaidah. Tanda alif yang dibuang karena ilat. Al-mahdhuf li illatin kasabiti. Kan kaidahnya begitu yang di atas. Yang di atas syair 3 itu. Wal mahdhufu li illatin kasabiti. Alif yang dibuang. Alif tasniyah yang dibuang. Karena ada ilat. Yaitu ilatnya tadi apa? Ilatnya apa? Mau diidghamkan. Itu kaidah itu. Kayak ingat-ingat wal mahdhufu li illatin kasabiti. Huruf yang dibuang karena ada ilat. Ilat yang dimaksud adalah alasan. Huruf alif tasnya yang dibuang karena ilat mau diidghamkan. Kasabiti itu seperti huruf yang ada. Walaupun dibuangnya kan nggak ada. Tapi walaupun nggak ada dianggap ada. Maka lafaz abdallah di sini apa namanya, rofaknya pakai alif tapi alifnya muqaddarah. Itu udah saya ulang-ulang loh, kudu paham loh. Jelas nih ya, begitu loh. Oke, itu pas ada syair itu laqad tafa abdallahi bil baiti sab'an itu. Nah kemudian wabi dan bermula wabil baiti dan bermula lafaz bil baiti, al ba'u itu bermula baknya harfu jarin itu jar, huruf jar. Wal ya'u dan bermula ya-nya fi mahal jarin itu di mahal jar. Wal majrur dan bermula lafaz yang dibaca jar yaitu ya muta'alliqun itu berhubungan berta'alluq bitofa dengan tofa. Bitofa dengan fi'il tofa. Wal baita dan bermula lafaz al baita maf'ulun itu sebagai maf'ul bih li tofa bagi fi'il tofa. Wasab'an dan bermula lafaz sab'an tamyizun. Oh itu tamyiz ya, tadi saya narkibnya khal. Ya tamyiz apa khal tadi saya. Wasab'an dan bermula lafaz sab'an tamyizun itu sebagai tamyiz. Tamyiznya harus apal kalian lah kaidahnya. Al ismul mansubu al mufassiru liman bahama minal tamyiz al mufassiru liman bahama minal dawat apa hayat? Dawat apa hayat? Hayat apa dawat? Dawat apa dawat? Lah iya, kalau kita hafal mah tamyiz ya zat lah. Kalau hal al mufassiru liman bahama minal hayat. Al halu wal ismul mansub al mufassiru liman bahama minal hayat itu hal. Kalau tamyiz al ismul mansub al mufassiru liman bahama minal zawat. Kalau kita hafal di luar kepala lah enak sebenarnya. Tuh begitu loh. Lah kalau nggak hafal ya plengah, plengeh, eglak, eglek. Ya. Lah iya. Mansubun bi fathatin dengan fathah muqaddaratin yang dikira-kirakan alal alifi atas alif sab'an. Wan nasu dan bermula lafaz an-nasu fa'ilun itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rafa' bi dhammatin dengan dhammah dhahiratin yang nampak. Fi akhiri dalam akhirnya lafaz an-nasu udah jelas. Wa hajja minan nasu itu kan.
Wal kiramu dan bermula lafaz al kiramu. Nah ini membedah syair nih. Sifatun itu sebagai sifat predikat linnasu. Nah kalau i'rab hikayah ya linnasu terhadap lafaz annasu. Nah, kalau kalian baca biasa ya linnasi terhadap lafaz annas. Marfu'un yang dibaca rofa didhamatin dengan dhammah dhahiratin yang nampak fi akhiri di dalam akhirnya annas. Wal afadhilu dan bermula lafaz al afadhil sifatun itu sifat saniyatun yang kedua marfu'un yang dibaca rofa bidhammatin dengan dhammah dhahiratin yang nampak. Udah jelas lah titik. Udah harus jamat? Belum nah. Belum. Ini muqaddimah baru wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i ya. Nah sekarang ini sebenarnya segitu aja pembahasannya. Lah itu kan sebaris saja nggak ada. Coba penafsirannya. Khasiahnya kan panjang sekali kan syarahnya. Nah sekarang qauluhu tasniyatil asma'i. Qauluhu, nah ini juga penting juga nih, keren juga nih. Qauluhu bermula ucapannya musannif fi tasniyatil asma'i tasniyatin yaitu lafaz tasniyatin masdarun itu masdar. Bimaknal musanna semakna dengan al musanna. Ini keren, ini bahasanya retorika ilmu balaghah. Maka perhatikan min itlaqil masdari wa iradatis mil maf'ul. Nah, itu balaghah itu, bahasan itu. Keterangannya disebut namanya majaz mursal. Majaz mursal, majaz ya macam-macam majaz, salah satunya adalah majaz mursal. Perhatikan. Majaz mursal min itlaqil masdar dari mengucapkan masdar. Tasnya itu masdar. Itu jelas. Wa iradatis mil maf'ul dan menghendaki isim maf'ul. Maksudnya tasnya itu musanna. Nih perhatikan saya tulis. Kan tadi disebutkan wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Kan gitu. Ah, musannif mengungkapkan fi tasniyati. Ini tasniyah dari kata-kata coba ditasrif. Ini masdar. Sanna yusanni tasniyan tasniyatan. Karena kalian hafal fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Jelas kan? Masdar apa bukan? Masdar. Tapi kalimat tasniyah yang dimaksud adalah al-musanna. Apa itu al-musanna? Diteruskan. Sanna yusanni tasniyan tasniyatan tasnaan tisnaan musannan. Kalau musannan yang pertama masdar mim. Kan gitu. Musannan fahuwa musannin. Musanninnya begini. Tulisannya musannin. Kalau kalian nggak menguasai iqlal bingung. Lah iya kan? Musannam dengan qadhin, ramin, hadin diantaranya. Fahuwa musannin wa dzaka musannan. Nah ini musannan. Kalau isim maf'ul musannan karena dikasih musanna. Nah perhatikan. Kenapa tasniyah yang dimaksudkan musanna itu disebut dengan apa namanya majaz mursal? Majaz mursal itu metafor. Metafor itu gambaran. Jelas? Gambarannya begitu. Jadi tasniyah kok diartikan musanna itu disebut masdar. Maksudnya masdar min majaz mursal min itlaqil masdar. Nah ini perhatikan bahasa yang seperti itu. Dari mengucapkan masdar yaitu lafaz tasniyah. Ya, min itlaqil masdar yaitu lafaz tasniyah wa
datis mil maf'ul. Cuman yang dimaksud masdar tasnya itu adalah musana, itu namanya majaz mursal. Itu ilmu balaghah. Kalian belum nyambung kecuali Santi, Jannah. Itu pun saya yakin dua-duanya kok keder. Ya Pak, lu paham nah? Alah dikit apaan? Ya kan? Nah di situ maksudnya. Ini ribet, maka kudu diperhatikan. Yang dimaksud al-musanna pada makna dua. Hakikatan, di dalam hakikatnya kazaidani, seperti lafadz az-zaidani, wal umaroni, dan dua Umar. Zaidani ya dua Zaid. Nanti ada maka ini keren ini definisinya, perhatikan. Wal mulhaqi bihi, atofnya kepada yasmulu al musanna hakikatan wal mulhaqo bihi, gitu ya. Wal mulhaqo bihi, dan yang disamakan bihi dengan musanna. Kasyamsani, seperti syamsani. Maknanya syamsani apa? Maknanya syamsani apa? Secara harfiah kan dua matahari. Wal komaroni, dua rembulan, kan gitu. Nah ini pembandingnya. Maka ntar udah dijelasin dah. Wal komaroni, dan dua rembulan. Maksudnya syamsani, dua matahari. Diperhatikan. Dua matahari, mana ada matahari dua? Matahari cuman satu. Lah itu kok dua matahari? Yang dimaksudkan dua matahari adalah matahari dan rembulan. Yang dimaksud dua rembulan itu bukan berarti ada dua rembulan, nggak ada. Rembulan dan matahari itu mulhaq, karena itu tidak memenuhi syarat isim tasniyah. Oh, itu isim tasniyah. Jadi isim tasniyah adalah, nah itu keren nih, perhatikan. Kulus min naba anitsnaini. Setiap isim yang menggantikan dari dua perkara. Perkara dua. Nah, yang dua perkara tadi mencakup dua perkara secara hakikat. Ini saya hapus, ya udah nggak apa-apa, biarin. Saya nulis sebelahnya. Ya udahlah, inilah az-zaidani. Ini az-zaidani ini hakikat. Udah saya geser kemari dah. Ini az-zaidani. Saya hapus ya. Ini udah dihapus, saya nggak apa-apa. Diperhatikan. Ini az-zaidani hakikat. Zaidani ini asalnya adalah ja'a zaidun wa zaidun. Bisa dibuat atof-atofan. Dua Zaid itu siapa? Ya Zaid yang satu dengan Zaid yang satunya lagi. Kan berarti dua Zaid. Nah ini hakikat namanya. Ada yang nggak hakikat. Umpamanya asam sani aja, langsung aja. Asam sani. Asam sani ini nggak bisa disamakan dengan zaitun wa zaitun. Asam sani. Kamu bikin atof-atofan. Samsun wa samsun. Nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Lah matahari itu ada satu apa dua? Satu. Lah kalau samsun wa samsun, makanya wa samsunnya yang satu ini nggak boleh. Diganti samsun wa komarun. Isinya samsani itu matahari dan rembulan. Atau mungkin ada al-komaroni. Al-komaroni juga sama. Al-komaroni, dua rembulan, itu isinya adalah samsun wa koma. Nah itu namanya disamakan, mulhaq bihi, disamakan dengan isim tasniyah. Paham ini? Oke. Jadi itu syarat daripada isim tasniyah, keren. Nah supaya nyambung.
Maka itu panjang keterangannya. Wa qauluhu dan bermula. Tadi ada yang kelewat ya. Lu nggak diem aja lu. Kulusmen anisna ini wa agna dan tidak butuh. Apa kulusmen diem aja, makanya kok ini perasaan ada yang kelewat. Anil muta'atifa ini dari dua lafadz yang diatofkan. Saya ulangi. Biziyadatin dengan tambahan fi akhirihi di dalam akhirnya kulusmin atau musanna. Solihin yang patut litajridi untuk ditajrid, dipisah-pisah. Disendiri-sendirikan. Yaitu zaidun wa zaidun. Zaidani itu asalnya ya seperti ini aja lah. Kolamani, dua spidol. Artinya kolamun wa kolamun kan gitu. Nah kalau samsani tadi kan nggak bisa samsun wa samsun. Karena matahari cuma satu, rembulan juga cuma satu. Maka samsani itu diilhakkan. Wa atfi mithlihi dan mengatofkan seumpamanya kulusmin alaihi atas kulusmin. Udah, definisi daripada isim tasniyah adalah setiap isim yang menggantikan dari dua makna, dua perkara, dan dia ibaratnya wa aghna anil muta'atifain, tidak butuh dari atof-atofan keduanya tadi, dengan cara menambahkan huruf di akhirnya. Kalau rofa menambahkan apa tadi? Ayo ambil mikir. Kalau rofa isim tasnya menambahkan apa? Alif dan nun. Ketika nasab dan jar dengan menambahkan ya dan ditambahin ya dan nun. Jangan ya aja. Kan itu paketan. Saya ulangi. Ketika rofa tambahnya apa tadi? Ketika nasab atau khofat ya dan nun, jangan hanya iya. Dan nunnya dikemanain? Sebenarnya itu kan paket itu maksudnya. Udah paham. Nah, faqauluna, maka bermula dari definisi tadi, maka bermula ucapan kami kullusmin naba anisna ini, yaitu lafaz kullusmin naba anisna ini yasmulul musanna hakikotan, yang mencakup apa kulusmin al musanna pada musanna, dua makna, dua lafadz hakikotan, seperti dengan hakikatnya kazaidani wal umaroni. Umaroni itu ya sama dua Umar. Wal muhaqbi kasamsi wal qamar, itu sudah dijelaskan kan. Wa qauluna dan bermula ucapan kami biziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan fi akhiri dalam akhirnya kulusmin. Wahia dan bermula ziyadah al alifu wan nunu, itu alif dan nun kalau rofa kan gitu. Ya nun kalau nasab. Wa qauluna dan bermula ucapan kami sholihun litajrid, yaitu sholihun litajrid yang patut untuk dipisah-pisah. Kharaja keluar bi dengan ucapan sholihun litajrid apa kila wa kilta, lafat kila dan kilta. Wasnani, wasnatani dan isnani dan isnatani. Kalau kila dan kan definisi isim tasnya tadi sholihun lit tajrid, pantes apabila dipisah-pisah. Ini contohnya tadi. Zaidani itu pantes andaikan dibuat zaidun wa zaidun. Jelas kan nih? Ini maksudnya isim tasnya itu kullusmin naba anithna ini yasmulu al musanna sholihun litajrid. Ini az-zaidani pantas kalau dipisah-pisah. Zaidun wa zaidun sama dengan kolamani. Kolamun wa kolamun. Jelas nih? Itu kaidahnya isim tasniyah. Nah, kalau kila diperhatikan. Kalau kila kalau mudzakkar dan kilta kalau muannas, ini nggak bisa kalian pisah-pisah. Maka termasuk lafadz itsnaini.
Kalau mu'anas isnataini. Ini kila dan kilta, isnaini atau isnani ya, terserah. Kalau rofa ya kan isnani. Diperhatikan, ini nggak bisa kalian pisah-pisah. Kil, wakil, ngerti? Nggak boleh. Kalau kilta, kilet, wakilet nggak boleh. Jelas ya? Isnani, isnun, wa isnun nggak ada. Isnata ini, isnatun, wa nggak ada, nggak boleh. Maka syaratnya isim tasniyah itu solihun litajrid, pantas layak dalam kaidah bahasa Arab maksudnya apabila dipisah-pisah. Maka lafadz kila, kilta, isnani dan isnatani, kalau nasab kan isna ini kan itu bukan isim tasniyah tapi mulhaq. Mulhaq itu disamakan. Bisa dipahami kan? Seperti tadi asyamsani atau asyamsaini atau al-qamaroni. Itu bukan isim tasniyah tapi mulhaq isim tasniyah. Ini harus digarisbawahi. Bisa dipahami ya? Oke. Ini nggak kelar-kelar loh. Orang banyak itu. Tapi nggak apa-apa lah, dikit lagi lah. Soalnya ini udah. Ya kalau nggak selesai, ya lanjut besok lah. Tapi dikit lagi lah itu. Id la yusma, itu udah ada itu. Karena tidak didengar dari orang Arab. Apa kil harokatin? Kan tadi kila, dimufradkan kil itu nggak ada. Wakilat dan kilat itu nggak ada. Wah ya kilat lah, kan kilta kan. Wakil nggak ada. Kiltun wakiltun nggak ada, gitu loh maksudnya. Wa qauluna dan bermula ucapan kami yaitu wa'at fi mithlihi alaihi, dan boleh mengatofkan semisalnya kulusmin alaihi atas kulusmin. Yakhruju itu keluar bihi dengan qauluna apa samsani seumpama lafadz samsani. Fa innahu maka sesungguhnya lafadz samsani mulhakun itu disamakan bil musanna dengan musanna. Lafadz syamsani bukan isim tasniyah tapi namanya mulhak isim tasniyah. Kenapa? Tidak boleh atofkan. Sementara syarat isim tasniyah itu antara satu dengan satu yang lain bisa dibuat contoh atof-atofan zaidun wa zaid. Sementara samsani itu zaidun, samsun wa komarun. Lah kan samsun komarun kan beda. Begitu juga komaroni, kan isinya komarun wasamsun, gitu loh maksudnya. Nyambung kan? Kudu nyambung. Maka nanti ada insya Allah di bawah keterangan lebih lanjut. Cuman kita titikkan nyampe wayustarotu itu. Summa lam. Udah segitu dulu dah. Soalnya kalau saya gas nggak nyambung kalian. Nah ini itu dulu dipahami. Kesimpulannya gini, isim tasniyah adalah, ini ya, definisi isim tasniyah saya ulangi. Wadhobitul musanna kulusmin naba anisnain. Setiap isim yang menggantikan dua benda, dua hal, gitu aja. Dan wa'agna anil muta'atifain, dia tidak butuh dari diatof-atofkan. Kalau lafadz kila dan kilta ini kan nggak boleh dipisah, jelas kan? Nah kemudian mana tadi? Biziyadatin fi akhirihi, ada huruf tambahan di akhirnya. Kalau rofa tambahnya alif dan nun, kalau nasab dan nun. Solihun litajridi, pantas apabila dipisah-pisah. Zaidani itu boleh zaidun wa zaidun. Wa adfi mithlihi alaihi, boleh diatofkan isim semisalnya, yaitu zaidun diatofkan kepada zaidun yang lain. Nah itu kesimpulan daripada isim tasniyah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, karena ini kan habis sisa mau zikir manakib nih. Saya kok sebenarnya masih kurang fit. Badan udah kencing batu, saya angot ini. Tadi beli batukin. Kita tuh bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.